Hai semuanya, balik lagi sama kita di Woman on Talk. Kali ini kita bakal ngebahas tentang self confidence, yang dimana self confidence ini atau percaya diri ini sering banget jadi issues untuk remaja-remaja ataupun kayak kita yang masih beranjak ke dewasa. Ya. Bahkan kita sendiri aja nih, kita berdua mungkin kita masih suka nggak percaya diri. Betul. Kan. Nah cuma kali ini kita mau ngebahas nih gimana sih, kenapa sih kita nggak percaya diri dan gimana cara kita tuh buat ngadepin ini semua. Nah cuma kita nggak berdua doang nih, nanti bakalan ada bintang tamunya. Wah, siapa tuh? Kita panggil kali ya, Kak Astrid. Astrid, apa kabar? Halo, baik. Jadi Kak Astrid lagi sibuk apa nih Kak Astrid? Iya, paling sibuk WFH aja sih. Oh, WFH. Iya. Selain itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada. Menurut Kak Astrid, PPKM sekarang tuh gimana sih, kayak bikin apa ya, maksudnya bikin pusing kah atau gimana kah, atau malah enjoy sama PPKM? Iya. Karena WFH bikin kesepian sih. Oh ya bener sih, bener. Bikin kesepian. Ya, bener. Cari dong makanya. Gaya banget. Nah Kak Astrid, kita bakal ngebahas tentang percaya diri atau self confidence nih, yang biasanya di umur-umur kayak aku atau bahkan untuk yang beranjak dewasa itu jadi issues yang penting gitu ya untuk kita. Oke, kalau menurut Kak Astrid, self confidence itu apa sih? Self confidence. Menurut aku, self confidence itu ketika kita yakin sama apa tujuan hidup kita, yakin sama apa yang kita punya, sama yakin sama apa yang kita mau. Gitu. Jadi kakak lebih menerapkan kayak tujuan hidup kita gitu ya. Ya lo tahu lo maunya apa gitu. Oh iya. Iya, asal ya berarti kalau misalnya udah tahu maunya apa, berarti kita pede dong sama apa sih kayak keputusan kita. Betul. Gitu ya, benar-benar sih. Ya, tapi aku pengen nanya nih sama Kak Astrid sama Nishal juga deh. Iya. Satu hal apa yang kadang-kadang bikin kalian tuh nggak percaya diri? Nah, dari Kak Astrid dulu nggak sih? Dari Kak Astrid dulu. Dari Kak Astrid dulu boleh nanti. Kalau aku sih yang bikin aku nggak percaya diri kadang dimulai dari pikiran aku sendiri yang negative thinking. Oke. Iya sih, benar. Kayak ngebandingin diri aku sama orang lain, kayak ya gue masih segini lagi, dia udah segitu gitu. Kayak gitu sih. Iya, benar. Yang paling sering aku lakuin Ngebanding-bandingin diri gitu ya. Insecure. Iya. Kalau Nishal? Kalau gue itu sama sih sebenarnya sama Kak Astrid, cuma kayak lebih kayak gimana ya, mungkin karena gue tuh tahun ini mau umur 25 kan, jadi kayak lagi ngalamin apa sih, quarter life crisis gitu. Bener. Cuma sebenarnya emang dari sebelumnya tuh gue udah ngalamin, tapi itu makin udah deket-deket 25 nih udah makin intens nih, kayak makin kerasa. Jadi kayak sama sih sebenarnya, kayak agak ngebandingin diri sama orang lain, kayak aduh gue bisa nggak ya gitu, terus ngeliat orang lain tuh lebih dari gue, jadi kayak gue mikir kayak gue nggak bisa deh kayak gitu. Itu sih yang kadang gue bikin misalnya insecure sama diri sendiri tuh kayak gitu, lebih ke arah sana ya. Kalau misalnya soal kayak apa ya, kalau misalnya untuk fisik apa segala macam itu gue biasa aja sih, dari dulu emang gue udah cuek aja gitu, cuma lebihnya ke situ sih gitu. Kalau pencapaian ya? Ke pencapaian. Sama sih, gue kadang-kadang juga suka ngebandingin diri sendiri, tapi bukan soal fisik, tapi soal pencapaian yang kayak oh dia kok di umur segini udah bisa kayak begini, dia di umur segini udah bisa kayak gini. Itu jauh lebih sebenarnya menguras energi dalam gitu nggak sih, kayak gue harus bisa kayak begini. Gue 21, gue baru benar-benar ngerasain yang namanya life crisis. Benar-benar kayak baru ngerasain gue mau jadi apa ya. Kok di umur teman-teman gue yang segini-segini dia udah jadi sesuatu segala macam, sedangkan gue yang di umur segini belum ngapa-ngapain, belum ada hasil apa-apa. Lebih kayak gitu sih insecure gue. Iya, dan lebih kayak kok gue gini-gini doang Iya. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Kayak semua orang ya kayak gitu ya. ya. Semua orang pasti ada kayak tahapnya gitu sih. ya. Ada tahapnya, benar. Ini ada pertanyaan juga buat Kak Astrid, atau mungkin buat Cindy juga ya, buat kita semua, kayak pernah dibully nggak sih masa-masa dulu waktu SMP atau SMA gitu? Misalnya kayak dianggap kurang cantik atau kurang pintar, kayak gitu kan ada aja kan. Nah kalian pernah ngalamin itu nggak sih? Kalau siapa dulu? Astrid. Ya udah aku dulu. Kalau aku dibully secara langsung sih belum pernah ya, jangan sampai. Cuman paling gini, kayak dia nggak mau sama gue karena gue jelek deh kayak gitu.
Oh iya. Pasti dia nggak mau. Pasangan. Jadinya Iya. pasangan jadinya insult sendiri ya. Iya. Wah dia nggak mau nih sama gue, pasti karena gue jelek nih gitu. Oh gitu, berarti berasumsi sendiri ya. Iya iya. Kalau lo? Ih mbak, Gue dulu apa lo dulu deh? gue dulu kali ya. Iya boleh. Gue dulu pernah dibully waktu SMP. Jadi waktu SMP tuh gue kayak yang culun-culun apa, tapi rambutnya bagus gitu. Badai. Dulu tuh rambut gue sepantat kan. Udah belah tengah gitu ya? Belah tengah, rambutnya sepantat. Dan rambut gue tuh jujur ya, gue bukannya sombong, tapi pas SMP rambut aku tuh paling bagus. Karena nggak pernah diwarnain dan selalu tebel gitu, iya, dan iya. Karena kakakku cewek jadi sering ke salon lah istilahnya gitu. Nah terus tapi karena gue dekil, gue hitam, gak ngurus badan, itu tuh gue sampai kayak yang dibilang alah menang rambut, kayak coba rambut lo jelek segala macam, lo tuh pasti jelek kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih biasanya. Waktu SMP. Oh, waktu SMP. Waktu SMA Kalau sekarang kan enggak lah, gue udah cetar membahana. Iya. Gak apa-apa, itu pede. Harus Itu salah pede. satu dari self confidence. Iya betul. Kalau lo Shell? Kalau gue pernah sih, gue dibully pas SMA itu gara-gara sebenarnya kayak agak sepele sih, gue nggak tahu deh, gue pernah ceritain di Woman on Talk apa enggak, kayak ya mostly kayak masalah cowok, terus deh gitu terus katanya gue ini agak malu-maluin sih, kayak katanya gue nyontek mulu, padahal kayak ya udah nyonteknya tuh bareng-bareng aja, cuma gue aja nih yang kena gitu, misalnya kayak terus katanya gue kayak jutek, judes, sok galak, yang kayak gitu-gitu sih, lebih kayak gitu. Pernah waktu SMA, dan itu kayak agak bikin pusing juga karena itu gue kelas berapa ya, pas gue kelas 3 SMA itu kan mau UN kan. Wah, stres juga ya. Terus agak stres sih gue, jadi nah itu gue bikin lumayan bikin gue bertanya-tanya sih, kayak emang iya ya gue sebego itu ya gitu. Itu sempat gue kayak anjir gue kayak bego banget deh gitu. Cuma untungnya sih pas maksudnya kan pas udah kuliah, kayak ya gue udah tau lah kapasitas diri gue kayak gimana, jadi kayak oh lama-lama juga pikir enggak lah, gue nggak segoblok itu juga, cuma emang gimana emang orangnya udah nggak suka gitu sama gue, jadi mau apapun yang gue lakuin itu pasti salah gitu. pasti dicari aja celahnya. Iya pasti ada aja lah gitu. By the way, dari tadi kita kan ngomonginnya insight ya, tentang self confidence dari dalam. Nah biasanya kalau dari luar perempuan itu kan pengennya kayak pengen kurus, apalagi dengan standar kecantikan yang orang Indonesia ini buat, kayak kurus, putih, bersih segala macam. Nah salah satunya kayak pengen kurus. Kakak pernah minum obat kurus atau Nishal gitu minum obat kurus gitu? Gue pernah sih, cuma kayak yang tadi gue bilang sih, sebenarnya kayak kalau gue tuh bodo amat gitu, gue mentingin tuh kesehatan, karena gini, kalau misalnya gue minum obat kurus apa gitu-gitu kan gue ada asam lambung gitu kan, maksudnya kan itu nggak baik untuk lambung gue kan, jadi ya kayak itu sebenarnya mindset aja sih, misalnya kayak oke, lo mau diet, tapi diet lo tuh mindsetnya diubah gitu, dari kurus lo mau jadi sehat gitu. Nah gue lebih kayak gitu sih. Lebih ke mindset ya yang diubah. As long gue kayak merasa gue sehat kok segini, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian juga kayak goalsnya emang mau kurus juga, ya itu it's okay banget, itu kayak ya udah balik ke diri masing-masing aja gitu. Kalau Astrid gimana? Aku pernah minum, terus ya udah gitu. Terus kan kalau misalnya obat diet, memang gimana kitanya ya? Kalau kitanya tetap makan banyak, tetap mindsetnya juga cuma pengen kurus, ya percuma gitu. Tapi ya kayak kata Nisal tadi, kalau misalkan memang kalian menurut kalian kan standar cantik kan beda-beda ya. Kalau menurut kalian cantik itu memang harus kurus, atau standar kalian memang pengen kurus, ya udah lakuin aja apa yang kalian bisa gitu. Betul sih. Kalau lo gimana Sin? Gue kalau minum obat diet ya, obat diet jujur nggak pernah. Kayak menurut gue sama, gue penyakit bawaan gue tuh udah banyak banget. Serius, kayak gue udah punya asma, gue punya asam lambung. Kayak menurut gue daripada gue membahayakan kesehatan diri gue sendiri cuman untuk validasi dari orang-orang, gue lebih baik gue mending sehat aja. Gue nggak pernah tahu nanti gue misalnya sakit-sakitan, tapi orang kan nggak bakal ngebayarin kita masuk rumah sakit gitu. Jadi kayak ya udah aja. Nah, kayak yang tadi Kak Astrid bilang juga, kalau misalnya standar kecantikan itu misalnya kita mau makeup atau mau kurus, itu kan is okay banget ya. Cuma kalian pernah nggak sih ngalamin nih ya, yang kayak dibilang, maksudnya kayak ada orang yang bilang ke kalian gitu, misalnya kayak
percuma makeup, orang jelek-jelek juga kok gitu. Kalau aku sih kayaknya kalau secara langsung yang bilang percuma make up bakal jelek juga gitu kayaknya nggak pernah, cuman paling kayak kayak ada beberapa orang yang ih nggak usah make up tebel-tebel gitu, mau kemana sih lu gitu-gitu, paling yang gitu-gitu aja sih. Terus kalau misalnya menurut Kak Astrid nih, tanggapan Kak Astrid tentang ada orang yang ngomong kayak gitu tuh gimana sih? Kalau aku sih orangnya kayak nggak pernah mikirin ya, menurut aku kalau misalnya memang ada yang ngomong kayak gitu ya bilang aja emang gue make up buat lu. Oh ya benar Ya, emang banget. emang buat lu gitu kan, buat diri sendiri. Iya. Mau kayak gimana pun. Kalau kalian? Kalau Cindy mau jawab duluan atau gue duluan nih? Kalau dulu boleh. Oke, kalau gue nggak pernah sih sejujurnya kalau ada orang yang ngomong gitu ke gue, karena gue pribadi gue malas make up. Gue males banget nih kalau misalnya kayak lagi keluar gitu, gue cuma pakai alis, maskara sama lip tint udah kelar gitu. Cuma maksudnya gimana ya? Kalau mungkin lebih ke tanggapan gue aja sih. Kayak bener juga gitu kata Kak Astrid, kayak ya gue makeup buat diri gue sendiri bukan buat lo gitu. Emang gue makeup untuk impress diri gue sendiri bukan buat nge-impress lo gitu. Jadi kayak agak ngeselin ya sebenarnya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Cuma kayak ya udahlah, angin lewat aja gitu. Selama kita masih seneng, kita maksudnya kayak kita berpenampilan kayak gini, kita mau makeup kayak gini, mau makeup menor kayak, yang bold kayak, yang soft kayak, itu terserah kita gitu. Hak kita kok. Kalau gue pernah waktu itu gue habis threading alis. Threading alis tuh kayak dirapiin alisnya. Terus gue ketemulah sama mantan gue. Oh iya. Ketemu sama mantan gue, terus kalau abis banget di threading alis kan pasti alisnya tuh kayak naik dan rapi banget gitu kan. Iya, rapi banget sih. Tajam banget gitu. Iya. Terus gue ketemu dia lah, terus dia langsung komen kayak, kok alis kamu beda sih hari ini bagusan yang kemarin-kemarin ah. Terus gue cuma bilang, lo kan gak ngebayarin threading alis gue, udah lo diem aja. Kayak maksud gue, just do it for yourself, lo jangan mikirin kata orang lain. Iya, Kayak kulit-kulit lo mau lo pakai bedak 2 meter kayak tebalnya kayak gitu, just do it for yourself. Kayak mereka nggak beliin lo make up, mereka nggak bayarin lo treatment, jadi gak usah peduliin. Untuk gue sih gitu. Nah, Kak Astrid pernah nggak sih kayak malam-malam nih make upan sendiri, tapi Kak Astrid sebenarnya nggak mau pergi kemana-mana? Untuk make up malam-malam pernah sih, kadang cuman buat selfie atau lebih seringnya karena nggak jadi pergi sih. Wah, bete sih. Bete banget sih itu, sumpah kayak udah makeup nih terus nggak jadi pergi, kayak ya udahlah pakai selfie aja. Cuma bete sih itu, gue bakalan bisa sengamuk itu. Mana udah tebel gitu kan. Iya. Karena kan makeup siang sama malam kan beda. Kan. Jadi ya biasanya kalau misalnya udah glitter kan mata. Ya nggak jadi pergi, ya udahlah. Udah cetar membahana nggak jadi pergi ya, bete banget. Nah terus menurut Kak Astrid nih, kayak setuju nggak sih Kak Astrid sama pemikiran netizen yang bilang kalau misalnya cewek cantik itu bisa nerima cowok dengan tampilan yang apa adanya, tapi kalau misalnya cowok cakep itu udah pasti ceweknya cantik juga gitu? Oke. Itu kayak agak double standard ya. Iya benar. Kalau aku sih, menurut aku nggak setuju ya, karena cewek dan cowok zaman sekarang itu kadang nggak berpatok pada fisik aja. Kadang ceweknya jelek, cowoknya ganteng, tapi ceweknya ada tapinya, banyak tapinya gitu, tapi ini, tapi itu. Terus kalau cowoknya jelek, ceweknya cantik banget, kadang cowoknya ini, cowoknya itu gitu. Jadi nggak semua fisik nggak sih zaman sekarang? Benar sih. Ya setuju sih, karena gini loh, misalnya nih, maaf ya kalau misalnya ada yang entah cewek atau cowok misalnya kayak penampilan fisiknya ya bukan selera kita lah gitu ya, cuma kayak tapi itu dia pasti ada plusnya, kayak entah dia baik banget atau dia kayak rajin menabung, apapun lah gitu. Itu pasti ada plusnya, dan kalau misalnya ada plusnya itu tuh bisa bisa nutupin si fisiknya itu gitu. Lagian sekarang gini deh, kalau misalnya masalah fisik ya gitu, lo nanti nikah, oke lah nih lo nikah ya, maksudnya gimana ya, kayak nggak munafik ya, gue juga pasti nyarinya yang fisik duluan gitu. Cuma kayak lo nanti nikah, lo pasti nyari orang yang bisa diajak ngobrol untuk seumur hidup. Gitu. Kalau misalnya nih ya, ada cewek lah misalnya kayak cantik banget nih, terus dia gitu kayak tapi nggak bisa diajak ngobrol kan sama aja bohong gitu kan. Jadi kayak menurut gue fisik tuh kayak nomor sekian lah.
Tapi nggak bisa dipungkiri juga kadang mikir fisik juga. Iya, Cuma itu nomor sekian. first impression first gak sih impression. jatuhnya? Karena nggak munafik ya, kayak ya itu tuh emang untuk daya tarik pertama tuh ya itu gitu. Fisik. Biasanya kalau misalnya di luar fisik, misalnya kita ngobrol dulu nih, oh kita baru tahu oh ternyata orangnya kayak gini gitu. Oh asik nih Asik orangnya, nih orang, segala macam. gitu. Lagian ya kalau untuk pasangan, gue mau nambahin yang kayak tadi Iya. Nisha bilang, kalian tuh pacaran tujuannya cuma dua. Satu lo beneran bakal nikah sama itu orang, atau satu lagi untuk lo patah hati. Jadi kalau misalnya takut. Deg-degan. kalau lo nggak ada kayak nggak bisa memandangin masa depan sama pasangan lo, ya berarti lo cuma buat sakit hati. Iya benar. Oke, dengan semua tadi cerita-cerita kita, menurut Kak Astrid, gimana sih caranya buat teman-teman siapa tahu punya issues yang kurang pede? Gimana sih cara menurut Kak Astrid sendiri untuk ngurangin rasa kurang percaya dirinya? Kalau setiap aku insecure, aku selalu bilang sama diri aku sendiri bahwa memang semua manusia itu punya pasarnya masing-masing, punya rezekinya masing-masing. Betul. Jadi dan kita akan sempurna di mata orang yang tepat. Ih, bener banget lagi. Jadi nggak usah bener. insecure gitu loh, nggak usah insecure karena pada dasarnya kita punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Iya, bener. Kayak gitu sih kadang aku mikirnya kayak ya udahlah gua nggak apa-apa segini adanya juga akan sempurna di mata orang yang tepat. Bener. Iya, keren Tolong di juga quotes. ada. Tolong iya di quotes ya, nanti diedit dulu. Tapi maksudnya gue setuju banget sih sama pernyataan Kak Astrid tadi, karena ya bener kayak emang kita tuh gimana ya, emang kita tuh ada pasarnya masing-masing gitu. Ya even gini deh, kalau di Instagram aja kita juga ada pasarnya masing-masing. Jadi kayak orang tuh ya memang ada yang pro dan kontra ke kita gitu, pasti kayak gitu. Kalau kalian gimana cara menghadapi kalau lagi insecure? Kalau gue gimana ya? Kalau gue, nah gue tuh jeleknya gini, gue tuh kadang suka ya biasalah malam-malam overthink gitu kan. Cuma itu bukan sengaja juga sih, emang itu cara gue kayak ya udah lo luapin aja nih semuanya, luapin semuanya. Tapi nanti misalnya gue tuh ada goals kayak oke, gue luapin semuanya tapi gue nanti nggak boleh gini lagi nih gitu, gue nggak boleh mikir kayak gini lagi nih gitu. Jadi kayak lu boleh ngeluapin semuanya tapi jangan terus-terusan ngalir gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue kayaknya agak aneh sih. Kalau gue Kenapa? kadang-kadang misalnya gue lagi insecure nih, gue suka ngaca kayak anjir gue kurangnya apa ya kayak gitu-gitu. Tapi lama-lama gue kayak enggak, gue cakep gila kayak gitu, suka Iya, kayak iya. Kadang gue nge-boosting gitu dari juga. diri Iya, sendiri gitu loh. Iya. Dan kadang-kadang juga gue minta sama temen yang benar-benar gue percaya gitu loh, kayak gue bagus gak sih? Gue sebagai temen nih udah cukup belum sih kayak gitu segala macam bla bla bla. Tukar pikiran. Karena biasanya lagi masa-masa overthinking itu kita butuh teman buat ngomong. Butuh semangat, iya, butuh bener semangat, sih, bener motivasi sih, dari temen. Iya, buat ngobrol. Kalau gue, nih gue mau cerita dikit ya. Kalau gue tuh bersyukur banget nih karena cowok gue yang sekarang, ya sebenarnya gue nggak minta dia untuk kayak gitu sih, cuma kayak dia tuh selalu gini, ih cantik gitu yang kayak gitu, itu jadi kayak tapi ya jadi gemes, iya jadi iya, kayak gitu, itu menambah kepercayaan diri gue sih. Jadi balik lagi ke kata Kak Astrid tadi, emang kita tuh punya pasarnya kita masing-masing gitu. Banyak pasti yang bisa menerima kita. Apa? Sampai merona loh pipinya pas ngomong, Iya, sampai malu merah-merah. sendiri gue. Ya sebenarnya gue, ya kayak tadi gue bilang, gue sebenarnya gue nggak pernah minta untuk digituin, dan sebenarnya gue agak canggung gitu kalau misalnya gue dibilang, ih cantik mulu gitu, kayak tiap hari dibilang cantik gitu. Soalnya bingung responnya kayak gimana, jadi kadang gue suka salting. Makasih yang lebih Sering banget cantik. salting gitu, iya makasih yang lebih cantik, kayak cewek-cewek gitu kan. Nggak mungkin ya kalau mau pacar. Oke, kalau nih gue ada pertanyaan masing-masing untuk kalian. Kalau untuk sekarang nih, siapa sih yang lebih ngertiin diri kalian sendiri? Entah kalian sendiri atau emang ada orang lain yang bisa ngertiin gitu. Untuk sekarang siapa yang paling bisa ngertiin gitu? Gimana Kak Astrid? Kalau aku sih kayaknya diri kita sendiri ya, kadang Iya, benar. teman kita pun, keluarga kita pun nggak akan ngerti. Iya, Betul. betul. Jadi ya udah percaya sama diri sendiri aja dan lakuin apa yang kadang gini, Tuhan itu suka ngebisikin dari hati. Kayak kadang kita ngerasa wah ini kayaknya nggak bagus nih, ini kayaknya agak ini nih gitu ya, lakuin gitu loh. Menurut aku sih gitu. Jadi percaya sama hati diri sendiri aja. Hati kecil ya. Hati Iya, kecil. iya. Karena hati kecil nggak pernah bohong. Ya sih.
Bener sih. Ya kalau gue sama juga sih, emang dari diri sendiri. Kayak apapun itu dari diri sendiri deh. Kayak gue lebih percaya sama diri gue sendiri, gue lebih ngandelin diri gue sendiri. Bukannya karena gue nggak percaya sama orang lain ya, cuma kayak kalau misalnya kita ngandelin orang lain doang gitu, kayak ya kita nggak akan maju nggak sih? Betul. Gitu. Yang penting kayak apapun tuh dimulai dari diri sendiri aja dulu. Sama sih, gue kurang lebih juga dari Ya kan? Terakhir sekarang aku yang nanya ya, kalian sayang nggak sih sama diri kalian sendiri? Sayang banget sih. Sayang banget sih. Sesayang apa? This much. Asik. Gue lebih gede lagi. Udah gue lebih ke belakang. Gak mau kalah. Ya maksudnya gini ya, kayak ya gue sayang sih sama ya bukan nggak sih ya. Gue sayang sama diri gue sendiri, cuma kadang ya namanya manusia. Jadi kayak masih ada apa ya yang aduh gimana ya? Merasa kurang. Iya, ada yang merasa kurang gitu. Nah, ya sebenarnya gini juga sih, kayak kalau misalnya gue pikir-pikir, kalau misalnya kita merasa kurang untuk diri gue, untuk kita sendiri, bukannya berarti kita nggak sayang. Cuma kan, ya namanya kita hidup, ada aja nggak sih yang harus diimprove? Betul. Ya nggak sih? Jadi, iya, jadi bukan berarti kita nggak sayang juga sih kalau misalnya kayak gitu, bukan kita nggak menerima diri kita sendiri, cuma kayak emang ada beberapa hal yang harus diimprove dan itu kan sebagai motivasi aja kan, asal nggak yang kayak too much gitu sih menurut gue nggak apa-apa gitu, tapi ya gue intinya gue sayang sih sama diri gue sendiri. Gue juga sayang sama diri gue sendiri karena gue masih bisa berdiri dengan kaki yang sama. Iya. Berdiri di kaki sendiri. Berdikari. Di quotes. Ada Berdiri di kaki sendiri. Nah, kan ke Kak Astrid udah nanya nih tadi, kalau Kak Astrid sendiri gimana? Aku sayang banget sih, kadang kesayangan gitu loh. Oh, Terlalu sayang iya, sama diri iya, sendiri. iya. Cuman memang yang benar kata Nichelle tadi, diri kita ini harus ada yang diperbaiki gitu loh. Jadi kadang misalkan kata orang, "Tit, lu tuh terlalu gini." Oh ya udah, berarti memang itu kurangnya kita ya kita perbaikin gitu loh. Bukan berarti kita terlalu puas sama diri kita juga nggak boleh terlalu egois benar, kan. benar, Maksudnya terlalu kita egois. hidup bukan di dunia kita sendiri. Iya, gitu. benar. Jadi ya udah. Jadi kalau bisa lebih baik kenapa enggak? Iya, kayak semuanya tuh sebenarnya harus balance gak sih? Kita nggak boleh terlalu ke kanan, kita nggak boleh terlalu ke kiri gitu. Jadi emang harus balance gitu, dan kita harus ngeliat juga misalnya kayak, oh misalnya gue kayak gini merugikan orang lain gak ya, yang kayak gitu-gitu. Menyesuaikan diri aja sih. Iya, benar. Nah sebenarnya juga emang gak jauh-jauh dari situ sih, karena ngikutin stereotype masyarakat juga ya. Maksudnya banyak masyarakat yang masih mikir kalau wanita itu harus memulai, harus ini, harus itu gitu. Padahal kayak ya sebenarnya kita itu yang ngebangun ya lingkungan kita sendiri. Betul. Gitu, bukan yang kayak ya wanita nggak gemulai, maksudnya wanita yang kayak nggak gemulai bukan berarti dia ada, maksudnya bukan berarti dia kayak minus atau kayak gimana gitu. Kayak semua orang ada inilah plus minus masing-masing. Nah, kalau kalian gimana nih? Apa yang paling bikin kalian gak pede? Kalau menurut kita sih wanita itu semuanya cantik, dan cantik itu berawal dari sini. Ya nggak? Betul banget. Jadi come from inside. Iya, jadi kalau misalnya untuk kalian yang nggak pede atau masih dengerin kata orang, nggak usah didengerin, kayak percaya aja sama diri kalian sendiri. Dan jangan takut dipandang sebelah mata. Yes, betul sekali. Jadi sekian untuk Woman on Talk kali ini. Thank you banget Kak. Thank you banget. Makasih Kak juga Astrid Cindy, udah Nichelle. datang. Woman on Talk. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman kalian, dan kalian boleh banget komen tema apa lagi yang mau kita bahas nextnya. Untuk kalian punya ide siapa narasumber selanjutnya. Komen di bawah. Bye bye. Bye bye.